Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah amma ba'da. Bapak, Ibu, serta teman-teman dan rekan-rekan yang saya hormati, Alhamdulillah pada kesempatan maghrib kali ini Allah kembali memberikan kita taufik dan juga inayahnya sehingga kita bisa melaksanakan Omar gitu ya, baik secara offline maupun secara online. Untuk online seperti hari ini, insya Allah setiap pekannya kita siarkan menggunakan live IG dan nanti juga di backup dengan YouTube, insya Allah dengan YouTube. Baik, teman-teman sekalian, jadi banyak yang menyampaikan bahwa kondisi ekonomi pada beberapa bulan terakhir ini sedang tidak begitu baik ya. Banyak pekerja-pekerja yang biasanya banyak sanggannya ya, yang biasanya banyak ordernya dalam beberapa bulan ini ya, terutama 3 bulan terakhir ini cukup terkendala gitu ya. Tapi kita yakin betul bahwa Allah Subhanahu wa taala huwal ghani, bahwa Allah itu kaya dan tidak mengenal krisis. Yang terjadi krisis itu di dunia, tapi Allah Subhanahu wa taala tidak mengenal adanya krisis. Karenanya kita yakin betul bahwa seperti disampaikan dalam hadis Arba'in An-Nawawi itu, kalau seandainya semua orang dan semua jin dikumpulkan ya, orang itu dari mulai pertama lahir, orang yang pertama mulai ada Nabi Adam sampai nanti orang terakhir. Jin juga begitu, jin yang paling pertama sampai jin yang terakhir. Semuanya dikumpulkan di satu lapangan dan semuanya meminta apa saja, dan semua permintaan itu diistijabah sama Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis itu dikatakan, maka kekayaan Allah Subhanahu wa taala tidak akan berkurang kecuali seperti air samudra, air lautan yang dicelupkan oleh satu helai benang. Ketika benang itu dicelupkan teman-teman sekalian ke samudra, maka benang itu basah, tapi samudra tidak akan pernah berkurang airnya hanya gara-gara satu helai benang. Nah, karenanya berarti teman-teman sekalian bahwa Allah itu tidak mengenal krisis ya. Allah tidak mengenal krisis, makanya kondisi seperti apapun, keadaan sesulit apapun, ekonomi separah apapun, kita tetap bersandar kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini ada satu hadis. Hadisnya diriwayatkan oleh Imam Muslim. Ya, berarti ini hadis sahih. Hadisnya tentang cerita ya, teman-teman sekalian. Hadisnya an Abi Hurairah radhiyallahu an qala, dari Abu Hurairah. Yang meriwayatkan ini sahabat yang bernama Abu Hurairah. Abu Hurairah meriwayatkan bahwa baginda Nabi pernah menceritakan, ada satu cerita, dan cerita ini kejadian. Bainama rajulun, ada seorang laki-laki ya, seorang laki-laki lam yamshi bifulatin minal ardi. Laki-laki ini seorang diri, dia sedang berjalan-jalan. Jalan-jalannya di mana? Jalan-jalannya di satu tanah yang sangat luas, tapi tanah ini gersang. Tidak pernah terjadi hujan. Tanah ini karena saking gersangnya, beberapa orang mengatakan ini seperti padang pasir. Panas luar biasa, hujan nggak ada, tumbuhan juga sulit untuk tumbuh. Kayak di padang pasir. Nah, ketika orang ini sedang berjalan sendirian, fasami'a sautan, orang ini mendengar ada suara. Wah,
di tempat yang gersang, nggak ada siapa-siapa, tiba-tiba dia dengar suara. Suaranya dari mana? Sautan fi sahabatin. Suara itu terdengar dari atas. Suaranya terdengar dari awan. Suara itu bunyinya apa? Dari awan itu ada suara, bunyinya adalah isqi hadiqata fulan. Ada perintah untuk menghujani atau untuk menyirami kebun si fulan. Padahal sekali lagi di situ adalah tanahnya gersang, tanahnya tandus. Tapi tiba-tiba ada suara dari atas, ada suara dari awan yang memerintahkan untuk itu tolong kebunnya si fulan dikasih hujan, itu tolong kebunnya si fulan dikasih air, itu tolong kebunnya si fulan disirami. Nah, karena ada perintah seperti itu, fatanaha dzalikas sahab. Awan yang tadinya diam kemudian mulai bergerak, mulai pindah dia. Mulai pindah. Kemudian apa? Fa'afragha ma'ahu fi harratin. Tiba-tiba terjadi hujan. Bahkan di sini kata hadisnya adalah fa'afragha. Jadi dihabiskan. Hujannya deras. Kandungan air yang ada di mana? Di awan itu dihabiskan airnya. Fa'afragha ma'ahu fi harratin. Itu turunnya di mana? Fi harrah. Harrah itu satu bebatuan yang besar dan warnanya hitam. Karena sekali lagi ini tanahnya tanah tandus gitu. Batu, ada batu besar hitam turun di situ. Ya. Fa idza syarjatan min tilkal syarraj qad istau'abat dzalikal ma. Ternyata ketika si awan itu menumpahkan airnya di bebatuan yang besar, lalu kemudian dia mengalir itu. Ya, mengalir, hujannya mengalir kayak ditampung. Kayak ada sumur ya. Kayak ada sumur, kayak ada kubangan gitu ya. Atau kayak ada oase begitulah ya. Lalu kemudian fatatabba'al ma'u. Airnya itu dari kubangan itu ngalir lagi, ada alirannya lagi. Fa idza rajulun qaimun. Ternyata di ujung air itu ada seorang laki-laki. Ya, laki-laki itu sedang berdiri fi hadiqatihi. Berdiri di mana? Di kebun miliknya. Yuhawwilul ma'a bimishatihi. Nah, dia nyiramin air, nyiramin kebunnya dengan air. Jadi teman-teman sekalian, ternyata ada tanah yang begitu gersang, tandus, panas. Allah perintahkan untuk turunkan hujan. Hujan itu kemudian turun deras di satu batu yang sangat besar, lalu airnya ada tampungannya. Air yang menampung itu kemudian mengalir. Mengalirnya sampai kemana? Ke kebunnya si fulan. Faqala lahu. Nah, si musafir ini bertanya kepada orang yang sedang ada di kebun. Ya Abdallah, wahai hamba Allah, masmuk. Namamu siapa? Qala fulan bismilladzi sami'a fis sahabah. Dia menyebut nama saya si fulan. Lalu si musafir ini teringat ini adalah nama yang sama yang diperintahkan suara yang datangnya dari awan tadi. Ini namanya sama ini. Faqala lahu. Maka si pemilik kebun bertanya kepada si musafir, "Ya Abdallah, wahai hamba Allah, lima tas'alni an ismi?" Kenapa Anda ini bertanya tentang nama saya? Faqal, maka si musafirnya mengatakan, "Inni sami'tu sautan fis sahab." Karena tadi saya mendengar ada suara yang datangnya dari awan. Alladzi hadza ma'uhu. Dan awan tadi itu yang mengandung air yang sedang kamu ambil untuk menyirami kebun itu. Itu air milik si awan tadi. Yaqul, dan ada suara dari atas itu mengatakan isqi hadiqata fulan lismik. Awan di suara itu mengatakan
sirami, hujani, kasih air kebunnya si fulan, dan itu adalah namamu. Fama tasna'u fiha. Ini yang penting di sini kawan-kawan sekalian. Yang telah kamu lakukan itu apa? Sehingga di tengah-tengah krisis kok kamu masih bisa punya air. Sehingga di tengah-tengah padang yang begitu gersang, kamu bisa nyiramin kebunmu. Aneh ini. Semua butuh air, nggak kasih, nggak ada. Kamu satu-satunya yang dapat. Rahasianya apa? Faqala, orang yang punya kebun yang ajaib ini mengatakan, amma idza qulta hada, kalau kamu mengatakan hal ini, maka rahasianya adalah fa inni anzuru ila ma yakhruj minha. Saya itu selalunya melihat atau menghitung yang keluar dari kebun itu ada berapa. Itu ya. Kalau misalkan ini kebunnya kebun kurma, keluarnya berapa kilo atau berapa kintal, berapa ton gitu ya. Dihitung sama dia. Lalu sama dia dibagi. Fa atasaddaqu bi thuluthihi. Yang sepertiga saya sedekahkan. Wa akulu ana wa iyali thuluthan. Yang sepertiganya lagi saya buat makan untuk saya, keluarga saya, anak-anak saya, istri saya. Wa aruddu fiha thuluthahu. Dan yang sepertiganya lagi saya kembalikan lagi untuk modal. Saya kembalikan lagi untuk cari bibit, untuk cari pupuk dan lain sebagainya. Jadi hasil dari panennya itu dibagi menjadi 3. Sepertiga disedekahkan, sepertiga untuk makan sehari-hari, dan sepertiganya lagi untuk modal. Itu terus sehingga kemudian orang terjadi krisis, orang terjadi kesusahan untuk jualan, tapi dia masih bisa tetap menghasilkan. Nah, teman-teman sekalian, apa pelajaran yang bisa kita ambil dari cerita ini gitu ya? Pelajaran yang pertama adalah bahwa hukum alam semesta ini kan punya hukum alam. Kalau misalkan kalau kita makan jadi kenyang gitu ya, itu kan hukum alam. Tapi hukum alam itu teman-teman sekalian tidak akan pernah berlaku bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hanya berlaku untuk semesta aja, hanya berlaku untuk manusia, hanya berlaku untuk makhluk Allah. Tapi Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak terkena hukum alam ini. Karenanya meskipun di tengah-tengah krisis ada ternyata orang yang dapat air. Meskipun orang kesusahan ekonomi, ternyata ada juga orang yang masih bisa jualan. Mungkin justru dia kemudian bisa menghasilkan justru di saat-saat krisis. Dapat bangkit, ekonominya bagus. Ya, itu justru di saat krisis. Sangat mungkin saja. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak terkena hukum alam gitu. Yang terkena hukum alam hanyalah makhluk-makhluknya. Nah, ini kan juga sebenarnya sama. Kalau di dalam surat Al-Kahfi itu ada pemilik kebun gitu ya. Ada pemilik kebun yang dia sombong. Dia mengatakan, wah ini saya itu nggak akan miskin sampai 7 turunan. Dia bilang kayak gitu. Ngomong sama temennya. Temennya bilang harusnya kamu nggak sombong kayak gitu. Harusnya kamu bilang, Masya Allah la quwata illa billah gitu. Diingetin kayak gitu. Enggak. Ini sampai di akhirat pun saya tetap akan aman. Di akhirat pun Allah tetap akan sayang sama saya. Tiba-tiba suatu malam terjadi hujan, ada petir itu kemudian menyambar kebunnya. Ya kan? Ketika nyambar kebunnya menjadi terbakar. Kan gitu dalam surat Al-Kahfi itu terbakar. Dan yang terbakar itu hanya khusus kebun orang itu aja. Kebun sebelahnya punya orang lain aman-aman saja. Bahkan bukan hanya terbakar. Kalau dalam surat Al-Kahfi itu dikatakan, karena ini kan anggur itu biasanya kayak ada gantarnya gitu ya. Ada bambu-bambunya kemudian juga ikut runtuh juga. Setelah bambu-bambunya runtuh, tanahnya itu juga licin. Maka untuk ditanamin sangat mungkin nggak bisa untuk ditanamin, orang bisa jatuh. Udah gitu kemudian airnya juga susah.
Namanya perkebunan, pertanian itu kan yang paling penting diantaranya adalah air. Air yang tadinya melimpah tiba-tiba punya orang itu susah. Nah ini Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak terikat hukum alam. Makanya bersandar kita sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu juga yang terjadi sama Nabi Ibrahim gitu ya. Nabi Ibrahim dibakar sama api juga nggak terbakar, adem aja. Itu juga yang terjadi sama Nabi Yunus. Nabi Yunus diterkam sama ikan yang sangat buas, yang sangat besar, tapi juga nggak tertelan juga. Itu juga yang terjadi sama Nabi Ismail. Ketika dihadapkan dengan pisau yang sangat tajam, ternyata Nabi Ismail tidak tergores. Apa rahasianya? Rahasianya cuma satu, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak terikat dengan hukum alam. Tapi mungkin kita masih membantah gitu, itu kan yang terjadi ini cerita-cerita zaman dulu. Enggak. Cerita zaman sekarang juga banyak orang-orang yang mendapatkan keajaiban-keajaiban. Saya punya guru dari Bandung, sekarang beliau punya rumah sakit gitu ya. Ketika beliau punya rumah sakit kan beliau punya dokter-dokter gitu. Nah kemudian sama dokternya dibilang, Pak Ustadz gitu, Anda pernah kena sakit stroke parah ya tahun sekian gitu. Kata guru saya ini, beliau bilang enggak, saya nggak pernah punya stroke gitu. Tapi saya memang pernah dirawat di rumah sakit gitu pada tahun sekian, sesuai dengan yang disampaikan sama dokternya itu. Akhirnya guru saya ini nelpon sama dokter yang waktu itu menangani beliau ya. Tapi rumah sakitnya beda rumah sakit. Karena waktu itu beliau belum punya rumah sakit. Ditelepon dokternya, "Dok, katanya saya pernah ini ya, hampir kena stroke." Kata dokternya, "Anda ini memang ajaib," katanya. Harusnya kalau sesuai dengan apa itu bahasanya ya, diagnosa atau kayak ronsen atau apanya itu yang keluar itu, harusnya Anda ini emang udah stroke parah gitu. Karena kalau otak itu kan harusnya nyambung ya, sel-selnya atau apa kayak bintang Mercy itu, nah, kan ada sambungan-sambungan itu, jenengan udah nggak ada, sambungan-sambungnya udah putus semuanya. Harusnya udah stroke parah. Udah nggak bisa ngapa-ngapain, udah lumpuh. Orang-orang di rumah sakit juga pada takjub, kenapa Anda ini masih bisa jalan-jalan, masih bisa cerita, dan seperti nggak ada apa-apa. Kata beliau apa? Saya banyak zikir itu aja. Saya banyak istighfar. Istighfar saya itu juga kadang nggak nyantol juga di hati katanya. Kadang nyantol, kadang nggak. Yang penting saya istighfar aja katanya. Karena beliau berpedoman sama Ibnu Athaillah, karena kata Ibnu Athaillah, orang yang berzikir tapi dia tidak sadar atau tidak khusyuk itu jauh lebih baik daripada orang yang tidak berzikir sama sekali. Udah saya zikir aja, sehari 1000, 5000 istighfar gitu. Kadang ingat, maksudnya kadang khusyuk, kadang enggak apa-apa. Anak beliau juga pernah didiagnosa sama dokter gitu. Wah, ini anaknya pasti sakit, lumpuh, bermasalah gitu ya. Ketika dalam kandungan, kan dokter bisa ngelihat ya. Bahkan mungkin kalau dokter zaman sekarang mendiagnosa seperti itu, udah digugurin aja, misalkan kayak gitu. Nah, itu diagnosa dokter udah kayak gitu. Kata guru saya bilang ke putrinya ini, ke anak perempuannya, udah kita sama-sama istighfar aja. Bapak istighfar, nanti Mbak juga istighfar, lalu suami Mbak juga istighfar, semua sama-sama istighfar. Istighfar aja terus. Keluar-keluar ternyata anaknya normal. Anaknya normal. Ya, jadi makanya Adham Asyarqawi itu pernah bilang begini, coba aja, coba bersolawat kepada Kanjeng Nabi sehari 1000, nanti kamu akan menemukan keajaiban-keajaiban. Kata Adham Asyarqawi, saya pernah direkomendasikan ini sama seseorang di Twitter katanya. Ada orang di Twitter waktu itu dia baca di Twitter, udah solawat 1000 kali, nanti akan ada keajaiban-keajaiban. Saya nyoba aja gitu, ternyata bener. Saya cari orangnya, sekarang udah nggak ketemu siapa itu yang waktu itu merekomendasikan saya untuk bersolawat selama sebanyak 1000 kali. Baik, pelajaran yang kedua dari hadis ini adalah kita perlu bekerja gitu ya. Kan tadi ada orang di ujung sana dia lagi kerja nyiramin kebunnya gitu ya. Maka memang umat Islam ini ya harus bekerja.
Karena salah satu tugas dari manusia diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala itu kan lil isti'mar, untuk membuat dunia ini semakin makmur. Apa aja kerjain teman-teman sekalian. Yang penting kita punya kerjaan, ya. Ketika Nabi Musa terusir dari Mesir, ketemu sama putrinya Nabi siapa? Ketemu sama putrinya Nabi Syuaib yang waktu itu sedang mau nyiramin, mau ngasih minum hewan ternaknya. Dibantuin sama Nabi Musa. Yang pada intinya adalah kemudian Nabi Musa itu sampai ke rumahnya Nabi Syuaib. Kata Nabi Syuaib, udah kamu nikahin aja salah satu dari putri saya. Tapi kan waktu itu Nabi Musa sama sekali nggak punya uang. Lagi nggak punya uang itu karena terusir gitu ya. Terusir dari Mesir. Nggak punya uang. Maharnya apa? Maharnya adalah, udah kalau kayak gitu kamu kerja sama saya. Kamu kerja sama saya. Nabi Musa diminta kerja sama Nabi Syuaib sebagai maharnya. Penting kerja itu. Ya, kerja. Nabi Isa sebagai ulul azmi saja ternyata punya pekerjaan gitu. Pekerjaan Nabi Isa itu apa? Orang kan mengatakan Nabi Isa itu kayaknya wah, menurut agama lain kan juga begitu, tapi ternyata beliau bekerja. Pekerjaan beliau adalah an-najjar. Beliau itu tukang kayu. Kalau kata orang Indonesia tukang mebel ya. Nah, tukang kayu. Nah, tukang kayu ya. Makanya Nabi pernah ada orang minta-minta gitu ya. Ada orang minta-minta. Kata Kanjeng Nabi apa? Jangan, nggak usah minta-minta. Kamu pergi itu ke hutan. Kamu pergi ke hutan, lalu di hutan sana cari kayu bakar katanya. Sama Nabi cuma dimodali kapal aja. Cari kayu bakar. Akhirnya itu jualan kayu bakar. Awalnya sedikit, lama-lama semakin banyak yang dijual. Jadi teman-teman sekalian, di dalam pekerjaan itu, kita ini nggak pernah tahu pekerjaan kita akan sebesar apa, itu kita nggak pernah tahu. Itu juga yang pernah disampaikan sama temennya Mas Aan nih, Mark Zuckerberg gitu kan, temennya dia. Ya. Makan bilang kayak gitu, saya tuh nggak pernah tahu Facebook itu akan jadi sedemikian hebatnya gitu. Awalnya kan dia kerjain di kampus aja itu kan. Awalnya dia kerjain di kampus. Jadi segala sesuatu embrio itu kita nggak pernah tahu nih akan jadi sebesar apa. Wah, ternyata kan sekarang luar biasa. Facebook itu kan jadi Meta, WhatsApp juga ikut Facebook, IG juga ikut Facebook, diakuisisi gede banget ya sekarang. Gede banget. Terakhir dia sudah mau balap Elon kalau nggak salah. Kurang dikit lagi. Jadi teman-teman sekarang udah kita kerja itu kerja apa aja. Ya. Nanti kalau Allah yang akan takdirkan. Semakin besar. Dan jangan bosenan kerja itu. Jangan bosenan. Karena kalau kata Pak Budi Isman, ya, Pak Budi Isman itu pernah bilang, kalau pekerjaan kita ini belum menghasilkan 500 miliar, jangan ganti pekerjaan. Iya. Kan kita kan kadang begitu ya, misalkan mohon maaf gitu. Ya pokoknya kerja gue terus bayar apa mau. Ini buat yang dagang-dagang gitu ya. Apa jual bakso gitu. Ketika jual bakso ternyata nggak laku terus pindah lagi. Jualan es kemudian dia nggak laku jadi jualan jualan teh panas gitu. Jualan teh panas nggak laku terus ganti apa lagi, jangan. Kalau mau ganti itu kalau ya memang kita sudah sampai besar gitu. Boleh yang namanya dalam bisnis pivot gitu. Itu syaratnya udah 500 miliar gitu. Karena selalunya pasti akan ada tantangannya dalam usaha itu. Kita bisnis ayam, nanti di tengah jalan ada usaha. Kalau ada masalah. Dalam masalah itu kita nggak hadapi, kita pindah misalkan dari ayam jadi ikan. Di ikan nanti juga akan ada masalah. Ketika kita kerjain ikan, kita nggak mau ngadepin masalahnya, kita ganti ke kambing. Wah, di kambing juga Pak Arif tahu itu masalahnya banyak, kambing itu Pak Arif ya. Macem-macem lah.
Jadi begitu, lewatin, tahan gitu teman. Karena kerja itu ibadah. Kerja juga dilakukan para nabi, kerja juga dilakukan para orang-orang soleh, kerja juga ya anjuran agama Islam gitu ya. Karena Nabi kan mengatakan bahwa makanan yang terbaik itu yang dihasilkan dari tangannya sendiri gitu. Ya, dari hasil tangannya sendiri, maksudnya dari pekerjaan kita. Pelajaran yang selanjutnya teman-teman dari hadis tadi adalah itu orang yang punya kebun itu kan diberkahi sama Allah Subhanahu wa taala. Makanya yang kita minta kepada Allah itu adalah keberkahan. Allahumma barik lana. Yang kita minta itu keberkahan. Dan itu yang dikatakan sama Umar bin Khattab. Kata Umar apa? Saya tidak akan meminta rezeki. Karena rezeki itu muqassam. Karena rezeki itu sudah dibagi, sudah diatur sama Allah Subhanahu wa taala. Yang saya minta, kata Umar bin Khattab, adalah barokah. Keberkahannya. Karena kita banyak ketemu ya orang, atau mendengar lah ya, orang uangnya banyak. Tapi ternyata hidupnya enggak bahagia. Orang uangnya banyak, tapi masalahnya juga banyak juga. Yang akhirnya uang banyak itu untuk nutup masalah terus. Ada sakit, ada urusan yang terus uangnya itu habis di situ. Sementara ada orang yang pas-pasan gitu ya, tapi ya Allah kasihkan keberkahan. Ada orang dia mungkin punya setiap tahun atau setiap bulan 10 miliar gitu. 10 miliar. Tapi ternyata pengeluaran dia 11 miliar. Ada orang yang sebulan 10 juta, tapi ternyata pengeluaran dia 5 juta. Lebih baik yang mana tuh? Yang lebih baik 10 miliar tapi pengeluarannya 5 juta kan? Uang itu semakin banyak kalau kita nggak kontrol teman-teman sekalian, itu pengeluarannya juga banyak. Makanya di dalam Islam itu salah satu keahlian yang perlu kita punya adalah al-basatah, kesederhanaan. Karena kalau kita nggak ada batasan kesederhanaan, uang berapapun itu ya akan habis juga gitu ya. Akan habis juga. Nah, teman-teman, Bapak Ibu yang saya hormati, baik yang online maupun yang offline, kemudian bahwa orang tadi itu kan menyisihkan sepertiga dari rezekinya untuk disedekahkan. Sehingga ketika orang lain terjadi krisis, dia nggak kena krisis itu. Maka kaidahnya adalah kalau kita menyisihkan rezeki untuk sedekah, untuk infak, gitu, itu kan diterima sama Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadisnya begitu. Diterima sama Allah Subhanahu wa taala dengan tangan kanan. Lalu dikembangkan sama Allah Subhanahu wa taala. Yang tadinya cuma 1 biji kurma bisa sebesar Gunung Uhud. Ya, sebesar Gunung Uhud. Jadi apapun itu yang kita punya teman-teman sekalian, lalu kemudian kita sisihkan lillahi ta'ala, itu pasti akan dirawat sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Misalkan kita punya waktu 24 jam. Lalu dari waktu 24 jam itu, sebagiannya kita sisihkan untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu pasti akan bagus buat kita. Sisihkan untuk apa? Misalkan kita sisihkan untuk qiyamul lail gitu. Kita punya waktu tidur 8 jam atau 7 jam gitu ya. Tapi sebagian dari waktu tidur kita itu kita sisihkan untuk melakukan qiyamul lail. Insya Allah waktunya dalam 1 hari itu kita makin produktif. Insya Allah makin produktif. Kita ketemu sama hal-hal yang penyelesaiannya lebih cepat. Kan hadis Nabi kan begitu ya. Orang tidur itu kan ada ikatan-ikatannya. Ketika dia bangun lalu baca doa, satu ikatannya terlepas, ikatan setan gitu, terlepas. Lalu kemudian dia wudhu, terlepas lagi satu ikatan. Lalu dia melakukan sholat, terlepas lagi satu ikatan. Sehingga kemudian dia menjalani satu hari itu tanpa adanya ikatan. Nggak diikat sama setan, wah dia bebas. Dia makin efektif di dalam pekerjaan-pekerjaannya. Teman-teman sekalian, saya ini sedang baca buku. Bukunya judulnya The Monk
who sell his Ferrari. Seorang biksu yang menjual mobil Ferrari dia, karangan Robin Sharma. Ternyata Robin Sharma itu, dia ini kan ngomongin biksu gitu ya, ngomongin biksu. Robin Sharma ini menyarankan kepada pembaca-pembacanya itu untuk bermeditasi gitu. Untuk bermeditasi. Jadi kata dia, kalau kamu lagi kerja itu jangan kerja terus. Luangkan waktu, kata dia, untuk menyendiri, untuk bersama keheningan, kata dia begitu. Untuk bersama kesunyian, kata dia begitu. Meditasi. Kemudian saya lihat, kata Robin Sharma begini, ketika Anda menyisihkan waktu untuk diri Anda sendiri dalam satu hari, bersama keheningan gitu ya, itu pekerjaan menjadi lebih efektif. Orang menjadi lebih semangat. Nah, itu kan ajaran Islam. Kita lagi kerja, lalu jam setengah 12, jam 12 ada azan zuhur gitu. Sholat. Berhenti dulu. Karena dengan sholat itu, kita nanti baliknya menjadi lebih fresh lagi, ada istirahatnya. Sekarang kan prinsip-prinsip kerja kan juga begitu. Setelah berapa jam di Jepang atau di mana orang harus berdiri, kemudian melakukan stretching, senam gitu kan. Karena kalau kelamaan di kursi ini nggak bagus gitu bagi tubuh kita di masa depan. Nah, kita dibatasin sama Allah Subhanahu wa Ta'ala, sholat dulu, sholat itu luar biasa, kita gerak-gerak dan lain sebagainya. Jadi apa yang ada dalam agama ini luar biasa, teman-teman sekalian. Yang terakhir, teman-teman sekalian, pelajarannya adalah popularitas sejati itu, popularitas ya, keterkenalan sejati itu adanya di langit. Si pemilik kebun itu kan nggak ada orang yang kenal ya. Makanya kan ditanya nama kamu siapa gitu, nggak terkenal. Berarti bukan anggota dewan ya. Nggak terkenal. Popularitas sejati itu adanya di langit. Nah, ini tantangan kita, teman-teman sekalian. Di tengah dunia yang semakin narsis, ya, semua dunia ini narsis sekarang. Kita apa sedikit upload di WA, di IG, di Facebook. Kita pengen eksis terus, narsis terus gitu. Makanya sekarang itu muncul satu penyakit yang dulu-dulu nggak ada penyakit itu. Namanya NPD kan. Narcissistic apa? P-nya apa P-nya? Hah? Personality disorder gitu. Narcissistic personality disorder. Ya, penyimpangan ini, penyimpangan kejiwaan. Dia pengennya muncul terus gitu. Muncul terus karena dunianya kayak gitu. Nah, di dunia yang kayak gitu itu kita perlu udahlah kita ditekenal aja sama penduduk langit gitu ya. Dulu kan kebiasaan kita begitu, teman-teman sekalian. Kalau teman-teman pada nonton film Sang Murabi, ada itu adegan di mana Ustadz Rahmat Abdullah itu tahu gitu, ada temennya, ada saudaranya nggak bisa makan sama Ustadz Rahmat Abdullah, kemudian besoknya dibeliin nasi bungkus, nasi bungkusnya dicantolin di pintu. Ingat nggak itu adegan itu? Kemudian ditotok kan, totok, kemudian beliaunya pergi. Itu apa namanya? Kesejatian kita itu kayak gitu sebetulnya. Kita ngerjain sesuatu orang nggak kenal, kita ngerjain sesuatu orang nggak tahu gitu. Wah, itu hidup yang paling enak tuh kayak gitu, teman-teman sekalian. Hidup yang tidak disorot sama foto, hidup yang tidak disorot sama video, hidup yang tidak disorot sama media itu tenang. Tenang. Dan dalam sejarah Islam kan banyak itu, orang-orang yang tidak dikenal. Contoh misalkan di masanya Abdullah ibnu Mubarak. Abdullah ibnu Mubarak ini seorang syekh, ulama besar, muridnya juga banyak. Di masa beliau terjadi peperangan dengan orang Romawi. Perang sama orang Romawi. Nah, biasanya sebelum perang itu terjadi ada duel dulu, one by one gitu ya. Dari orang Romawi itu keluar seorang prajurit yang badannya bagus, gede gitu. Kemudian juga pandai sekali di dalam mengayunkan alat-alat perang, pedang dan lain sebagainya. Lalu kemudian dipanggil kan, siapa dari umat Islam yang mau ngelawan orang Romawi itu? Orang agak khawatir juga, ini kayaknya orang Romawinya pandai sekali di dalam berperang. Tiba-tiba maju seseorang, itu dia Mulatham.
Mulatham itu pakai topeng. Pakai topeng. Orang bertopeng inilah yang melawan prajurit dari Romawi. Terjadi duel. Pasir membumbung. Lalu tiba-tiba pasirnya turun, semakin jelas siapa yang meninggal. Ternyata yang masih berdiri tetap kokoh adalah seseorang yang tadi masih bertopeng. Amirnya itu bilang, saya pengen tahu siapa orang yang bertopeng itu. Pimpinan apa, kalau di kita apa namanya berarti ya, pimpinan perangnya itu ya. Panglimanya lah ya, semacam panglimanya. Tolong, siapa, saya pengen tahu. Orang ini nggak mau juga, nggak mau dibuka topengnya. Tapi kemudian ditangkap, bahasanya begitu, ditangkap. Lalu topengnya kemudian dibuka. Orang pada kaget semuanya. Karena ternyata yang bertopeng itu adalah Abdullah ibnu Mubarak. Nah, panglima perangnya itu salah satu muridnya Abdullah ibnu Mubarak. Kata Abdullah ibnu Mubarak, kamu juga sama, katanya. Ngomong ke panglimanya, kamu juga sama. Kenapa saya ini nggak boleh, nggak terlihat, katanya. Marah dia, marah. Kenapa saya harus dibuka? Akhirnya beliau menunggang kuda, lari, meninggalkan teman-temannya itu, dan kembali lagi ke majelis ilmunya, ngajar. Jadi orang-orang zaman dulu tuh begitu ya, nggak mau dikenal. Ternyata juga potensinya juga banyak, selain bisa ngajar gitu ya, kemudian ilmunya banyak, tapi juga dalam peperangan juga berada di medan pertempuran terdepan. Ya, ternyata ini juga terjadi kan di dunia kita yang sekarang ini, seperti yang terjadi sama Asy-Syahid Yahya Sinwar gitu. Orang-orang mengatakan, wah, Yahya Sinwar itu paling sembunyi di terowongan gitu. Ternyata beliau di garis terdepan, nggak di terowongan, ikut perang beliau, ikut perang. Nah, kalau jenengan lihat itu di foto-fotonya, kan tangannya terluka itu ya, tangannya putus ya. Tapi sama beliau kemudian kayak ada kabel atau tali gitu kan, biar darah nggak terus ngalir. Itu kan yang tahu kayak gitu-gitu orang-orang memang yang pejuang benar, orang yang biasa bertempur di medan perang. Dan beliau kan juga pakai topeng itu kan, pakai apa, surban gitu ya, pakai surban. Jadi teman-teman sekalian, di tengah dunia yang narsis seperti ini, di tengah dunia yang krisis juga seperti ini, hadis yang tadi sama-sama kita dengar mudah-mudahan banyak membawa manfaat bagi kita semuanya. Kita ada yang mau ditambahkan dari teman-teman, ditanyakan? Kalau nggak ada, kita tutup dengan bersama-sama membaca hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin, dan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.